Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Ragil Prasetyo dengan NIM 1030 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 2065. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abu Bari dengan NIM 1016. Perkenalkan, saya Fathan dengan NIM 2018. Perkenalkan, nama saya Emrajab Isuryanda dengan NIM 2062. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Hadid dengan NIM 1006. Nah, di sini mungkin perkenalannya cukup sampai di sini aja. Namun berdirinya kami di sini itu bukan hanya sekedar berdiri. Di sini itu kami akan menjelaskan tentang morfologi dan jaringan-jaringan yang berada pada akar, batang, dan daun dari tanaman-tanaman yang kami pegang ini. Dan kami akan memperkenalkannya tanaman tersebut. Yang dari ujung tersebut, Kangkung. Iris. Dan ini adalah tanaman kelapa sawit. Dan tanaman kitolot. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulainya. Baiklah, kami akan menjelaskan karena pada morfologi tanaman kitolot yang akan dijelaskan oleh Fathan. Tanaman kitolot adalah tanaman herbal. Tanaman ini termasuk tanaman dikotil karena memiliki akar tunggal. Morfologi dari tanaman ini yaitu adalah daun, batang, akar, dan juga ada bunga. Fungsi dari akar yaitu untuk menyerap unsur-unsur hara dan juga mineral. Dan batang ini sebagai transportasi untuk seluruh tubuh. Selanjutnya daun. Daun berfungsi untuk menyimpan makanan dan juga berfotosintesis. Selanjutnya ada klasifikasi dari tanaman kitolot. Kingdom kitolot yaitu Plantae, divisi Magnoliophyta dan kelasnya Magnoliopsida, ordonya Campanulales, familinya Campanulaceae, genusnya Isotoma dan spesiesnya Isotoma longiflora. Selanjutnya ada jaringan pada tanaman kitolot yang akan disampaikan oleh Rahmat Al-Hadid. Baiklah, adapun jaringan pada tanaman kitolot yaitu jaringan epidermis yang berada pada bagian terluar pada tanaman yang berfungsi untuk melindungi. Jaringan parenkim yang berada di bagian akar, batang, dan daun untuk menyimpan cadangan air. Berikutnya jaringan kolenkim untuk memberi kekuatan pada batang muda yang berada di sini. Berikutnya tanaman kolenkim yang memberi kekuatan pada batang tua yang berada di sini. Lanjutnya jaringan pembuluh yang memiliki jaringan filem untuk mengangkut air dan mineral, dan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Klasifikasinya yaitu yang pertama kingdom, yaitu Plantae, divisinya Spermatophyta, divisinya Agiospermae, kelasnya Dicotyledon, ordonya Solanelles, familinya Convolvulacea, genusnya Ipomae, dan spesiesnya Ipomae reptanspoer. Setelah itu jaringan pada kangkung. Yang pertama epidermis. Epidermis adalah lapisan jaringan yang terluar pada tumbuhan kangkung. Yang kedua yaitu kalsium oksalat, yaitu kandungan mengandung kristal kalsium yang berbentuk pada jaringan kangkung tersebut. Yang keempat yaitu parenkim, adalah jaringan yang membentuk bagian tubuh pada kangkung, yang mana dia berfungsi sebagai fotosintesis pada daun kangkung. Yang kelima yaitu siklusnya, adalah jaringan yang terdapat pada batang dan akar pada tumbuhan kangkung. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tanaman Neomyrica atau tanaman iris. Yang pertama itu tanaman Neomyrica ini merupakan tanaman monokotil atau tanaman berserabut, akar serabut. Klasifikasi dari tanaman Neomyrica ini, kingdomnya itu Plantae, divisinya itu Magnoliophyta, kelasnya itu Liliopsida, ordonya itu Asparagales, familinya itu Iridaceae, genusnya itu Iris. Pada akar tanaman Neomyrica ini biasanya memiliki akar rimpang yang berfungsi sebagai
tempat penyimpanan cadangan makanan dan untuk perkembangbiakannya ini secara vegetatif. Batang dari tanaman neomarica ini adalah batang semu. Daun pada tanaman neomarica ini berbentuk panjang, sempit, dan tulang daunnya itu sejajar. Bunga, biasanya pada bunga neomarica ini tunggal atau majemuk dengan 3 daun kelopak dan 3 daun mahkota yang seringkali berwarna cerah dan menarik. Selanjutnya, pada jaringan tanaman neomarica, seperti tanaman berbunga lainnya, neomarica memiliki beberapa jenis jaringan penting. Jaringan epidermis terletak di bagian terluar daun dan batang. Bagian jaringan ini berfungsi sebagai pelindung dari penguapan berlebihan dan serangan patogen. Selanjutnya, jaringan parenkim, terutama terletak di bagian daun dan rimpang. Jaringan ini berfungsi sebagai penyimpan air dan nutrisi serta tempat utama fotosintesis. 3. Jaringan kolenkim memberikan fleksibilitas dan kekuatan pada batang dan tangkai daun agar bisa menopang daun yang panjang. Selanjutnya, jaringan sklerenkim memberikan kekuatan pada bagian tanaman yang lebih tua, terutama pada rimpang dan bagian bawah batang bawah. Terakhir, jaringan pembuluh xilem phloem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun disebut xilem dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman disebut phloem. 2, 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan-jaringan yang berada pada tanaman kelapa sawit atau nama latinnya Elais guinensis Jack. Yang berada pada tumbuhan tersebut ialah salah satunya adalah jaringan meristematik, yaitu jaringan yang terletak di beberapa bagian utama pada tanaman ini. Seperti pada ujung akar dan batang yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Meristem apikal bertanggung jawab untuk meristem panjang batang akar dan batang sekitaran dari pangkal sehingga menambah pertumbuhan tanaman tersebut. Meristem lateral atau kalus atau kambium diantaranya jaringan meristematik yang terletak antara epidermis dan xilem yang terdapat pada jaringan dalam tanaman tersebut. Yang kedua ialah jaringan penyokong atau dukungan. Jaringan kolenkim atau sklerenkim yang terletak pada sekitaran pangkal hingga mendekati daun, yang bertujuan untuk menguatkan pada tanaman tersebut. Yang ketiga ialah jaringan pengangkut, xilem. Jaringan xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju daun, sehingga air tersebut dapat terairi dari tanaman tersebut dari atas hingga bawah. Yang kedua ialah jaringan phloem. Jaringan phloem ialah jaringan yang terletak pada sekitaran daun tanaman tersebut, yang berfungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari tanaman tersebut menuju seluruh tanaman, sehingga tanaman tersebut dapat menggunakan unsur hara tersebut dengan baik. Yang keempat ialah jaringan parenkim. Jaringan parenkim pada batang, akar, dan daun pada sawit berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga berperan dalam proses fotosintesis. Yang kelima ialah jaringan penutup atau epidermis. Jaringan epidermis pada batang tanaman kelapa sawit berfungsi sebagai melindungi jaringan dari serangan hewan maupun hama sehingga tidak dapat melukai jaringan dalam pada tanaman tersebut, sehingga memungkinkan tanaman tersebut dapat terlindung dari serangan-serangan tersebut. Yang ketujuh ialah jaringan endodermis. Jaringan endodermis terletak di sekitaran pusat akar sawit yang berfungsi sebagai pengatur selektivitas dalam penyaringan akar, yaitu pada terletak sekitaran sini. Sehingga endodermis membentuk lapisan yang mengendalikan pergerakan unsur-unsur penting untuk pertumbuhan tanaman sehingga dapat dikelola dengan baik pada tumbuhan tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin sekian dari pemaparan kami mengenai anatomi tumbuhan atau yang sering biasa kita sebut itu morfologi tumbuhan yang sekiranya itu berada pada akar, batang, dan daun dari tanaman yang kami pegang ini. Mungkin jika kami minta maaf jika ada kata-kata salah maupun perbuatan kami yang kurang berkenaan pada video kali ini, kami meminta maaf sekali lagi.
Dan saya akan mengakhirinya kemungkinan dengan peribahasa atau kata-kata. Jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Dan jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.